Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Kafid Pambudi dengan nomor peserta 352453001662. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, bidang studi Pendidikan Agama Islam dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Paciran, kelas 9, fase D, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan topik Etika Komunikasi yang Islami. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan deep learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Sehat-sehat Pak. Bagaimana moodnya? Bagus Pak. Mari kita fokus. Yes. Siap belajar. Hari ini. Siap belajar. Hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak ya. Sekarang Bapak akan memeriksa dulu kesiapan kalian dalam belajar. Oke. Mungkin seragamnya yang belum rapi bisa dirapikan ya. Untuk sampahnya yang berada di bawah meja bisa diperiksa. Kalau ada bisa dipungut dan dibuang. Oke, posisi tempat duduk juga harus itu ya, sudah tertata rapi. Ya Pak. Posisi tubuh tegak ya, tidak ada yang menunduk. Oke, hari ini semuanya masuk anak-anak? Nah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Lian. Lian kenapa nggak masuk? Sakit. Baik, kita doakan bersama semoga Lian mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali bersekolah. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan doa dipimpin oleh Galang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada kalian ya. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Tentang apa? Linda? Berkomunikasi dengan orang yang lebih tua maupun orang yang lebih. Oke, bagus. Jadi kemarin kita belajar tentang cara beretika pergaulan dengan orang yang lebih tua sama orang yang lebih muda. Jadi kalian sebagai seorang muslim yang baik ya, kalian harus bisa menjaga etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kalian menjaga etika pergaulan dengan baik, kalian akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis antara anak dengan orang tua, kakak kelas dengan adiknya. Yang kedua, mencerminkan akhlak mulia.
Ini sebagai apa namanya? Contoh ya, bahwa kalian sebagai kakak kelas harus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik kelasnya. Yang ketiga, menghindarkan dari konflik dan permusuhan. Jadi kalau kalian bisa menjalin hubungan dengan baik antara anak dengan orang tua, kakak dengan adik ya, maka akan menghindarkan kita dari perselisihan, konflik maupun permusuhan. Dan yang terakhir sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita hari ini akan belajar tentang etika komunikasi yang Islami. Nah, tujuan belajarannya apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi etika komunikasi Islami, khususnya dalam menyampaikan informasi yang benar atau tabayun, menggunakan bahasa yang santun dan merespon dengan kalimat thayyibah dengan benar. Baik anak-anak, kalian sebagai warganet ya, atau kalian sebagai digital native, itu pasti kalian tidak lepas yang namanya medsos, gitu. Siapa di sini yang punya WhatsApp? Angkat tangan. Oke, semuanya punya ya. Ada yang punya TikTok? Angkat tangan. Oke, yang punya Facebook? Oke. Hampir semuanya punya, ya toh? Hampir semuanya punya. Nah, ketika kalian bermain media sosial, pasti kalian akan melaksanakan aktivitas yang bermacam-macam. Kalian biasanya apa? Nge-like, terus apa lagi? Komen, terus share, ya toh? Save, forward atau repost. Itu aktivitas kita ketika kita bermain media sosial. Nah, ketika kalian main medsos, itu pasti kalian sering kali ya membaca komen-komen, gitu. Nah, di sini ada contoh komen positif di medsos. Ini contohnya, bangga jadi Indonesia, I love Indonesia, yeay, ya, bangga jadi Indonesia. Ini termasuk komen yang positif. Terus ada juga komen yang negatif. Pasti komentar negatif di medsos. Nah, di sini fungsi muka lo di situ apa? Jelek-jelekin vibes aja, gitu ya. Terus gak pantas lo buat konten beginian. Kalau lo ganteng baru pantas. Gak berubah, gak ada yang berubah. Jelek ya tetap jelek aja. Nah, gitu. Nah, ini komen atau komentar yang negatif di media sosial. Nah, kira-kira pertanyaannya, mana yang lebih enak dibaca? Pertama. Komentar positif atau negatif? Positif. Kenapa kok positif? Alasannya kenapa? Lebih adem aja. Lebih adem saja. Lebih apa lagi? Lebih nyaman untuk didengarkan atau dibaca. Gitu ya. Nah, apa dampaknya bagi yang menulis dan yang dikomentari? Apa dampaknya? Kalau komentarnya positif, apa? Dampak bagi yang menulis apa? Semakin semangat berkarya. Oke, ada lagi? Apa? Afrina? Semakin meningkatkan kepercayaan diri. Sekarang yang menulis, dampak yang menulis apa? Hah? Bisa FYP lagi. Oke, trending ya, kontennya trending. Nah, jadi gini anak-anak, kalau kalian menulis komentar di medsos ya, komentar yang positif, dampaknya apa? Mendapatkan pahala dan kebaikan ya. Yang kedua, meningkatkan citra diri. Jadi kalau kamu menulis komen positif, itu akan apa? Kamu itu dianggap sebagai orang yang bijak, orang yang ramah dan menyenangkan, dan mengurangi stres dan energi negatif. Jadi coba kamu misalkan komen negatif itu ya di medsos, pasti kamu akan merasa apa ya? Dalam hatimu itu akan gelisah, gitu ya. Gelisah,
nggak tenang hatinya dan sebagainya. Nah, dampak yang dikomentari kalau komennya positif adalah memberi semangat dan motivasi serta meningkatkan kepercayaan diri bagi yang dikomentari. Oke, selanjutnya kalau komennya negatif, dampaknya apa? Menimbulkan dosa dan citra buruk, menurunkan reputasi diri, mengganggu kesehatan mental. Oke, jadi sudah tahu ya dampaknya ya. Kalau nulis komen yang negatif itu pasti Allah catat sebagai dosa. Karena itu kalian melaksanakan apa? Ucapan-ucapan yang menghujat, menyindir atau memaki-maki dan sebagainya. Nah, itu termasuk maksiat atau dosa dan menimbulkan citra buruk, menurunkan reputasi diri dan mengganggu kesehatan mental. Dampak yang dikomentari kalau negatif, menurunkan rasa percaya diri, menyebabkan luka hati dan trauma. Makanya kadang ada misalkan public figure ya yang dihujat habis-habisan oleh netizen, itu biasanya nggak kuat ya, hatinya nggak kuat, luka, terus pokoknya apa ya, sakit hati, berkepanjangan, akhirnya sampai melaporkan ke pihak yang berwajib. Baik anak-anak, selanjutnya kalian melaksanakan kegiatan literasi ya. Saya bebaskan kalian memilih ya, sesuai keinginan, boleh pakai buku teks atau e-book ya. E-book itu buku internet atau melaksanakan dan menyimak video pembelajaran. Oke, di sini saya akan memutarkan video pembelajaran ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah mengalami berselisih paham dengan teman, sahabat, ataupun orang tua. Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini bisa disebabkan karena penafsiran mereka yang berbeda ataupun prinsip pemikiran yang berbeda juga. Apabila kesalahpahaman ini dibiarkan, akan menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkata yang benar. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik yang langsung ataupun melalui media sosial, harus dilakukan dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta sebenarnya. Menjauhi perkataan dusta merupakan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi hendaknya kita menghindari menyebarkan berita bohong atau hoax. Perilaku hoax atau berita bohong sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yakni beliau mendapatkan berita bohong dari iblis sehingga akhirnya dikeluarkan Allah SWT dari surga. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi hendaknya tidak menyebarkan berita bohong. Demikian pula di media sosial, sebaiknya kita menahan diri untuk langsung menyebarkan atau share berita kepada orang lain apabila kebenarannya belum dapat kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Santun dalam berkomunikasi adalah salah satu cara kita menghormati kepada orang lain. Menggunakan bahasa yang santun sangat penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dapat dimulai dari orang-orang terdekat, dimulai dari hal yang sederhana, misalnya sopan santun dalam menyapa saat bertemu seseorang, sampai dengan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Etika komunikasi secara Islami di media sosial. Yang pertama, mulai dengan sapaan dan salam. Yang kedua, perkenalkan diri bila baru pertama kali chatting dengannya. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang tepat dan santun. Yang keempat, ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. Yang kelima, hargai privasi orang lain. Yang keenam, hindari memosting atau memberi komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. Yang ketujuh, akhiri dengan berterima kasih dan ucapkan salam. Yang ketiga, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Sering kita mendengar ungkapan orang lain yang tidak pantas diucapkan. Atau juga kalian pernah membaca tulisan di media sosial yang tidak atau kurang sopan. Dalam ajaran Islam, hal tersebut
telah diberikan rambu-rambunya. Ketika kalian heran, takjub, marah, terkejut, terkena prank, dan sebagainya, seharusnya merespon dengan kata-kata yang lebih baik, misalnya dengan perkataan yang baik atau kalimat thayyibah. Kelebihan dari kalimat thayyibah ini, kata-katanya indah, enak didengar, ketika diucapkan mendatangkan pahala, serta merupakan kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bertanggung jawab. Adanya media sosial menjadikan komunikasi semakin mudah. Kalian dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tapi ingat, agar komunikasi lebih bermanfaat dan berkualitas, maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, ketika berkomunikasi dengan menggunakan media sosial, kita harus bertanggung jawab atas semua ucapan atau tulisan yang kita posting, baik status atau respon kepada orang lain, seperti like, share, follow, retweet, komen, dan sebagainya. Oke anak-anak ya, jadi setelah kalian menyimak video tadi ya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama di sini adalah ketika kalian berkomunikasi ya, berinteraksi dengan seseorang baik langsung maupun di media sosial, maka kalian harus memperhatikan etika atau tata krama sopan santun. Yang pertama, ketika berbicara atau menyampaikan informasi, harus informasi yang disampaikan itu benar ya, benar. Jadi tidak boleh informasi itu dibalik-balik faktanya atau dimanipulasi, dipelintir dan sebagainya. Yang kedua, kalian harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang lemah, lembut, yang baik bahasanya. Yang ketiga, memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Nah, ketika kalian menerima informasi ya, sesuatu yang menghebohkan atau yang mengharukan, itu harus direspon dengan kata-kata yang baik, dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada salam, tasbih, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu ya, ketika kamu misalkan melihat berita atau video yang heboh gitu ya, respon kamu apa? Nah, jangan menggunakan kata-kata yang tidak disukai Allah ya. Mungkin banyak yang dari teman-teman kalian yang mungkin masih merespon dengan kata-kata yang bersifat umpatan ya. Tahu sendiri kan ya. Nah itu ganti, rubah dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah atau masya Allah. Ketika dapat nikmat, terhindar dari musibah, alhamdulillah. Ketika temannya jatuh, astagfirullah atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan malah disyukurno ya, tapi kalian harus respon dengan yang baik. Waktunya kita diskusi, oke ya. Untuk kelompoknya sudah saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 4 ini sudah saya bentuk berdasarkan hasil tes awal ya, tes pemahaman awal dari materi kita hari ini. Jadi sudah saya bagi 4 kelompok. Nanti kalian belajar menganalisis studi kasus ya. Waktunya 15 menit. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya, ini lembar jawabannya.
Oke, silakan kalian. Yang pertama yang dilakukan adalah kalian menonton berita dulu, menonton dan menyimak berita yang pernah viral di Indonesia. Caranya bagaimana? Kalian siapkan perangkat seluler atau gadgetnya, terus kalian scan barcode ini, ya ada 3. Kemudian nanti buka linknya, ya, buka linknya. Setelah itu, kalau sudah menonton sampai selesai, kalian menanggapi ya, bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap postingan hoax seperti itu. Ya, diskusikan bagaimana langkah-langkah dalam mengantisipasi postingan hoax dengan konsep tabayun. Ya, gitu. Kalian rumuskan jawabannya ya bersama-sama dalam kelompok dengan mengumpulkan data yang akurat dan sistematis. Oke, silakan di scan dulu barcode-nya. Dikasih nama anggota. Tanggapannya di sini. Jadi ada 2 persoalan ya. Yang pertama, bagaimana langkah kalian terhadap postingan hoax yang ada di media sosial. Terus sikap kalian apa terhadap postingan tersebut? Kalau sudah dirumuskan jawaban, kalian bisa menyalin ya jawabannya di bukunya masing-masing. Sudah? Kalau belum punya aplikasi scan barcode, diinstal dulu ya. Dipasang dulu. Ini di scan ya, terus nanti dirumuskan jawabannya. Bisa ditonton dulu. Terus nanti dirumuskan jawabannya di sini ya. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kalian terhadap postingan tersebut. Terus yang kedua, langkah-langkah untuk mengantisipasi postingan hoax. Konsep tabayun ya. Jadi langkah-langkah dalam memposting video itu biasanya kan orang kadang memposting dengan cara yang tidak benar, cenderung memancing viewer dan komentar. Tapi kebenaran beritanya kan belum tentu. Makanya kalian bagaimana cara mengatasi langkah-langkah dalam tabayun itu, supaya kalian tidak gampang percaya dengan postingan berita. Sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Silakan diawali dengan kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa video kasus yang sudah tertera di Skobu ini, 1. Setelah selesai menyimak beberapa kasus di atas, bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap postingan hoax seperti itu? 1. Jangan langsung percaya pada informasi yang kita lihat, cari sumbernya terlebih dahulu. 2. Diskusikan dengan kelompok masing-masing terkait langkah-langkah dalam mengantisipasi postingan hoax. 1. Mencari tahu kebenarannya. 2. Baca isi berita secara lengkap. 3. Cek tanggal dan konteks berita. 4. Verifikasi dengan situs pemerintah fakta. Dan yang kelima, periksa bukti pendukung. Sekian presentasi dari kelompok kita. Ada yang mau tanya? Itu adalah cara merespon dalam Islam dengan cara yang baik, seperti astagfirullahaladzim, kalimat thayyibah, tasbih, salam gitu ya. Terima kasih. Oke. Ini ya, untuk tabayun itu sebenarnya adalah ya mengecek kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Ya, kalau merespon itu
Dengan kata-kata baik itu termasuk etika dalam berkomunikasi dalam Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah mengantisipasi berita hoax adalah 1. Tidak langsung percaya pada setiap berita yang diterima. 2. Periksa sumber informasi, pastikan dari akun yang atau media yang resmi dan kredibel. 3. Teliti isi berita secara menyeluruh, jangan hanya baca judulnya. 4. Bandingkan informasi dengan sumber lain seperti Kominfo, Apindo, dan atau medsos. Ada pertanyaan? Baik, Dava silakan bertanya untuk kelompok 2. Bagaimana media sosial bisa mempercepat hoax sekaligus membantu klarifikasi? Karena banyaknya berita hoax yang tersebar, banyaknya oknum-oknum yang menyebarkan hoax, terus pembacanya itu menerima berita tanpa menyaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja terjadi. Sikap terhadap postingan tersebut adalah berhati-hati dan tidak panik, menunggu info resmi dari BMKG atau lembaga yang lain, dan tidak menyebar rumor yang belum diverifikasi. Berikut beberapa langkah dalam mengantisipasi postingan tersebut. Pertama, pastikan sumber info gempa. Kedua, carikan data waktu dan lokasi situs resmi. Yang terakhir, hindari komentar yang menakut-nakuti tanpa dasar. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apa dampak negatif bagi masyarakat? Dampak negatif ketika masyarakat tidak melakukan tabayun. Kalau main Banyak hoax tersebar Pak, makin tersebar. baik. Aku sentak. Oh ya, Rina, makin tersebar ya nanti Rey. Hoak makin banyak tersebar. Ya, makin banyak yang takut, was-was gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap postingan hoax tersebut? Tahan diri untuk tidak langsung percaya. 2. Tidak menyebarkan postingan hoax lebih lanjut. 3. Verifikasi atau tabayun, mencari kejelasan atau kebenaran. Soal 2. Bagaimana langkah-langkah dalam mengantisipasi postingan hoax? 1. Cek sumber postingan media resmi institusi terpercaya. 2. Bandingkan informasi, lihat berita serupa di beberapa media. 3. Sebarkan klarifikasi yang benar. 4. Baca isi berita secara menyeluruh. Peran algoritma media sosial dalam polarisasi hoak dan informasi literasi. Mempermudah memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya rekan atau punya sahabat namanya Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini dilaporkan ya. Jadi intinya Abu Nawas ini melakukan suatu fatwa, memberi fatwa yang sangat kontroversi. Katanya apa? Katanya Abu Nawas itu pernah berfatwa tidak ada yang namanya rukuk dan sujud dalam sholat. Di sini ya gini ya. Jadi intinya Harun ar-Rasyid itu ingin menghukum Abu Nawas karena dirinya mendapat laporan bahwa Abu Nawas itu berfatwa tidak mau rukuk dan sujud dalam sholat dan mengatakan bahwa khalifah itu suka memfitnah. Ya. Apa respon dari Harun ar-Rasyid? Langsung murka, marah dengan fatwa yang diucapkan oleh Abu Nawas. Tapi ada pembantunya khalifah yang menyampaikan bahwa ngasih saran begitu supaya khalifah melakukan tabayun dulu terhadap Abu Nawas. Terus ditanya, apa benar kamu berpendapat tidak perlu ruku dan sujud dalam sholat? Dan apa benar kamu mengatakan kepada masyarakat bahwa aku khalifah yang suka memfitnah? Tanya
khalifah. Kemudian Abu Nawas dengan santai menjawab, benar, kamu pantas dihukum mati. Ya, kamu pantas dihukum mati. Terus Abu Nawas tersenyum dan berkata, saudaraku, memang aku tidak menolak bahwa aku mengeluarkan fatwa itu. Tapi kabar yang sampai kepadamu itu belum tuntas. Nah, belum tuntas, belum lengkap. Maka khalifah berkata, maksudmu apa? Jangan membela diri. Terus Abu Nawas menjelaskan, saudaraku, aku memang berkata tidak perlu rukuk dan sujud dalam sholat. Tapi waktu itu aku sedang menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Nah, terus bagaimana soal aku yang suka memfitnah? Terus Abu Nawas menjawab, itu saya lagi menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal. Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anak adalah fitnah bagimu. Terus saya bilang ke khalifah, kamu kan khalifah, terus bagi ayah juga, berarti Anda itu suka kekayaan dan suka anak-anak. Nah, berarti kamu adalah orang yang suka fitnah atau ujian, seperti itu. Jadi pesan ini sangat berharga bagi masyarakat ya. Ketika kamu mencermati berita atau informasi, harus dilakukan yang namanya tabayun ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita break dulu ya anak-anak. Silakan berdiri semuanya. Ayo, ikuti apa yang ada di video. Ayo, kita mengiris timun. Tarik, pull. Zoom kamera. Rot. Taples. Sempurna. Gol. Duduk. Cek, goyangkan. Tepuk tangan kita semua. Setelah belajar tentang tabayun, ya, apa yang akan kalian lakukan pertama kali saat menerima berita yang wah di grup WA? Memastikan. Silakan, Andara. Memastikan. Kalau berita wah itu sebenarnya yang benar atau enggak itu, Pak? Memastikan berita hoax itu benar atau tidak. Yang lain? Memastikan dari sumber-sumber yang resmi, Pak. Memastikan dari sumber-sumber yang resmi. Mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Baik. Jadi yang pertama benar yang kalian lakukan, tidak langsung percaya atau menyebarkannya, tetapi memeriksa sumbernya terlebih dahulu, mencari kebenarannya dari media terpercaya, lalu memastikan apakah isi berita tersebut benar atau hanya hoax. Seperti itu ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, 3 pilar komunikasi Islam. Apa saja? 1, cek kebenaran informasi atau tabayun. Yang kedua, bicara yang baik, santun dan benar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Baik anak-anak ya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang menerapkan hikmah etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Ini baik anak-anak, saya kira cukup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.